Padahal malam hari ini saya pemirsa membangun dialog saya atau diskusi saya lebih optimis ya bahwa kita masih punya harapan untuk meraih poin dalam laga di mana Indonesia atau Timnas Garuda Muda akan menghadapi Gini esok malam. Tapi kok judul saya Mission Impossible? Apakah ini benar nanti sama apa yang dikatakan atau dianalisiskan oleh narasumber saya? Langsung sajalah saya tanyakan kepada narasumber saya di sini. Mulai dari Bang Dede Sulaiman, mantan pemain Timnas kita. Assalamualaikum. Dan juga Bang Gita Suwondo, pengamat sepak bola kita. Saya masih akan menunggu pemirsa ini pelatih dan juga mantan pemain Timnas Nasional ini sudah tersambung ternyata dengan Pak Haji Santoso. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Dede, senior saya, Bang Wondo. Ya. Selamat malam Mas Haji. Ya, Mas saya Haji. mau ke Mas Haji. Malam. Ya, saya mau ke Mas Haji terlebih dahulu. Ya. Salahkah TV One atau apa kabar Indonesia malam hari ini memberikan judul Mission Impossible Garuda Muda? Karena Gini tidak bisa kita pandang enteng secara peringkat, kemampuan pemain. Boleh dijelaskan? Iya, kalau menurut saya dengan label Garuda Muda Mission Impossible itu ada sedikit benarnya, ada tidaknya. Karena begini, karena kalau kita lihat yang pertama kita harus melihat statistik, melihat kedalaman kedua tim ya, di mana Indonesia sekarang tidak diperkuat dengan pemain-pemain terbaiknya karena Rizky Ridho tidak bisa main, Justin Hubner juga nggak bisa main. Itu tentunya sedikit mereduce kekuatan di lini belakang. Yang berikutnya, Gini ini biarpun berasal dari negara kecil, negara yang tidak begitu besar, negara Gini ini bagian barat dari Afrika, tetapi tidak bisa dipandang remeh. Yang pertama, kita melihat bahwa pemain-pemain Gini ini membawa pemain 19 sampai 20 pemain, yang mana 16 pemain ini bermain di Eropa. Salah satunya penyerang mereka memiliki ketajamannya sangat bagus ya, scoring goalingnya sangat bagus, dia main di Olympiakos Yunani, dia mencetak 11 gol. Tentunya ini pemain ini memiliki kualitas dan masa recovery juga Gini juga lebih bagus karena kita tahu Indonesia habis main 6 kali sedangkan Gini belum ada pertandingan sama sekali ya. Artinya begini, di dalam sepak bola itu impossible is nothing, tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun kalau kita melihat statistik, memang kita harus akui, kita harus jujur mengatakan Gini tim yang bagus. Sedangkan kita tidak diperkuat dengan pemain-pemain terbaik kita karena ada yang kartu merah, ada yang tidak main. Tetapi sekali lagi bahwa di dalam sepak bola impossible is nothing. Meskipun berat, kita tetap harus berjuang. Seperti itu, Mbak. Oke, mungkin Bang Dede seperti apa? Dikatakan oleh TV One masalah Mission Impossible, itu bisa saja terjadi membawa semangat anak-anak muda kita. Terutama yang harus diperhatikan itu adalah sekarang ini adalah masalah mental dan kebugaran pemain itu sendiri. Karena apa? Kita tahu kita sudah 6 kali pertandingan di Qatar waktu itu, termasuk juga perjalanan antara Qatar dengan Perancis kan cukup melelahkan. Jadi memang mental dan kebugaran fisik pemain harus diperhatikan, betul-betul diperhatikan seperti itu. Dengan Mission Impossible, anak-anak mungkin bisa termotivasi untuk bisa memenangkan pertandingan itu sendiri. Oke, bagaimana Bang Gita? Kalau dibilang Mission Impossible memang ya ada ke arah sana. Cuman ya maksudnya kita harus berpikir seperti Tom Cruise dan kawan-kawan ya. Mission Impossible itu adalah sesuatu yang harus kita patahkan bahwa saya percaya bahwa Mission Impossible is still possible sampai Mission Impossible itu benar-benar terjadi. Artinya selama 2 kali 45 menit, kalau nanti di menit-menit terakhir kita memang sudah kalah, ya memang kita kalah. Tapi sampai ke arah situ harus kita usahakan. Memang ada masalah dengan kebugaran. Ada masalah bahwa peak performance kita adalah pada saat melawan Korea Selatan. Kemudian kita bermain selama 2 kali 45 menit ditambah injury time pada saat berhadapan dengan Irak. Kemudian kita harus terbang ke Perancis. Aklimatisasi juga menjadi hal yang penting karena pemain-pemain Gini ini kan sudah biasa bermain di sana. Mereka banyak yang bermain di Liga Perancis sendiri. Kemudian bahkan mereka bisa memakai pelatih senior mereka untuk menangani tim junior ini. Dan harus diingat bahwa di kualifikasi kejuaraan Piala Afrika Under 23,
mereka itu hanya kalah tipis dari Maroko yang sudah lolos ke Olimpiade, kalah tipis di semifinal dari Mesir, dan kalah adu penalti dari Mali yang tiga-tiganya lolos ke Olimpiade. Mali ini kan kalau dilihat kekuatannya mungkin lebih dari kekuatan under 17 mereka pada saat mereka demikian mengejutkan di kejuaraan Piala Dunia under 17 di Solo beberapa waktu yang lalu. Jadi saya pikir mungkin kendala kita di sana, tapi saya percaya bahwa para pemain ini dengan adanya memang ada kecenderungan tidak kuat di lini belakang karena ada dua pemain yang tidak dimainkan. Tapi dengan datangnya Alfeandra Dewangga, ini pemain yang juga pernah juara SEA Games, kemudian pemain ini juga pernah punya kemampuan untuk bermain di berbagai macam posisi jika nantinya diharuskan. Saya pikir ini nilai positif dari kita. Oke, saya kalau semua mengatakan bahwa ada faktor Mission Impossible tapi masih ada peluang, mungkin saya ke Mas Aji ya. Mas Aji, sekarang kita coba analisis lawan di sini ya, Gini. Kita tahu sudah menghadapi lawan yang luar biasa Korea Selatan, kita bermain baik di sana meskipun ada kekalahan Uzbek dan juga Irak. Gini ini bagaimana sih karakter bermainnya, cara permainannya, bertahankah atau mungkin agresifkah, seperti apa? Iya, tim Gini ini berbeda dengan Uzbekistan. Ya, yang dimana pertandingan kemarin waktu kita kalah lawan Uzbekistan, pemain-pemain tim Gini ini lebih mengandalkan kecepatan dan kualitas individu pemain, ya, karena memang mereka saya lihat juga cepat-cepat, kencang-kencang, juga mereka bermain di level yang lebih tinggi karena itu tadi saya sampaikan 16 pemain main di Eropa, tentunya kalau main di Eropa pasti pemain-pemain tersebut memiliki kualitas kan seperti itu. Jadi menurut saya yang harus diantisipasi adalah memang kecepatan-kecepatan dan kualitas individu dari pemain-pemain Gini. Apalagi kalau kita melihat statistik pertandingan di AFC Under 23 kemarin, dari 6 pertandingan kita hampir semua kebobolan, kecuali cuma sekali aja ketika melawan Australia. Selainnya 5 kebobolan. Artinya apa? Artinya bahwa Coach Sintayong ini harus lebih fokus ke pertahanan. Apalagi lawannya sekarang dalam kondisi yang lebih fresh daripada tim kita, Mbak. Itu yang perlu harus diantisipasi, bagaimana Coach Sintayong bisa menemukan solusi untuk bisa menahan kecepatan-kecepatan dari individu-individu pemain Gini ini. Kalau pemain Indonesia bisa menahan kecepatan-kecepatan itu, menumbuhkan satu strategi yang bagus dan kita bermain bisa bagus, itu tadi saya bilang kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap optimis sampai nanti perjuangan 2 kali 45 menit itu seperti apa. Jadi kita tidak boleh kalah sebelum bertanding, meskipun banyak orang mengatakan bahwa peluang berat. Betul, iya betul, kita bisa tahu itu bisa menjadi, tapi jangan lupa ketika kita pertama melawan Australia, dari 10 orang mungkin hanya 1 orang yang menjagokan Indonesia menang. Ternyata bisa. Ya, inilah mental-mental inilah yang harus dijaga oleh pemain-pemain kita, dan jangan lupa ini adalah kesempatan terakhir untuk bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade. Kalau ini kita kalah, selesai sudah. Makanya saya berharap pemain-pemain melipat gandakan semangat untuk bisa memenangkan pertandingan, seperti itu. Nanti saat lagi Bang Dede bahkan juga Bang Gita akan berikan kira-kira apa sih solusi dari beberapa faktor yang bisa dikatakan ini kita bisa akan kebobolan, dari stamina, dari mental dan lain-lain, mengingat kita juga akan kehilangan 2 pemain ya, meskipun ada Dewangga ya sesaat lagi.